Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kembali kita melanjutkan cerita dari Ayo Pacaran karya Dentara. Selamat mendengarkan. Hidup memang tak seindah drama Korea, tak semanis es teh buatan Pok Junet, juga tak senikmat Indomie yang dijual di warkop. Ada kalanya hidup tak berjalan dengan apa yang kita mau. Seperti hari ini misalnya, Latifah sudah dengar berita yang membuatnya jadi sorotan tajam dari beberapa pasang mata murid SMA Airlangga sejak dia berjalan dari gerbang sekolah. Konon katanya berita itu tersebar di grup forum angkatan kelas 12. Itu tandanya Raga juga akan terlibat dalam hal ini. Sekarang yang perlu Latifah lakukan adalah meminta kejelasan kepada Raga tentang mengapa dan bagaimana bisa rumor tentang dirinya yang tak benar bisa tercipta. Gila enggak? Nyangka sih di depan sok suci, tapi di belakang main api. Tebal buka banget anaknya. Dasar. Pantas belain Raga bisa-bisan, udah pernah dipakai kali dia. Tahanan, jangan emosi, jangan dianggap Anggap aja lo lagi di Ragunan dan banyak hewan yang menyambut kedatangan lo. Latifah menebar senyuman kepada mereka yang mengucapkan kata tak senonoh di belakangnya. Tak perlu ada yang dibela ataupun dielak, bukan? Karena foto itu bukan dirinya. Kalau Latifah meladeni yang ada, mereka akan semakin senang. Jadi tunggu saja kemajuan dari Raga. Cowok itu sudah berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Minggir-minggir, simpanan om-om mau masuk. Teriakan itu melengking sempurna saat Latifah baru saja melangkah masuk ke dalam kelasnya. Semuanya menoleh ke arahnya. Ia menarik napas lalu kembali tersenyum. "Morning guys," Latifah berteriak seperti biasanya. Saat sampai di kelas, dengan sisa ketebalan muka yang dia punya, dia yakin setelah kebenaran terungkap mereka akan kembali menjadi temannya. Bukankah manusia seperti itu lebih percaya dengan apa yang didengar daripada harus sibuk mencari kebenarannya? Pindah. Latifah melihat Cici pindah tempat duduk. Perempuan yang dia ajak ngomong membuang muka. "Oke, duduk sendiri bisa bikin gue bebas." Situ perempuan apa tahu bulat. Kok murah banget? Sebenarnya masalahnya bukan bisa apa enggak Latifah membela diri, tapi berita macam apa yang menyebut dirinya seperti itu yang sudah sering ditiduri oleh seniornya. "Ini editan," Latifah menjawabnya dengan santai. Dari sisi manapun juga bisa terlihat kalau foto ini hanya editan. Entah apa tujuannya, yang jelas orang itu hanya ingin membuat mental Latifah jatuh. Namun kenyataannya, kekuatan mental Latifah lebih kuat dari yang mereka kira. Kalau perempuan lain pasti akan merasa terpojok dan takut atas tuduhan seperti ini. Tetapi Latifah, dia tak akan diam begitu saja. Alasan, "Lo perempuan paling najis yang pernah gue temui." Dasar munafik. Kalau gue najis, lo apa? Lo bahkan ke gap lagi jalan sama om-om. Lupa lo kalau masalah lo gue yang ngelarin. Perempuan yang mengejeknya tadi melotot. Mereka lupa. Di sini Latifah yang paling tahu segalanya. Mereka yang datang kepada Latifah untuk membantu mereka yang sedang berada dalam titik paling rapuh, menghapus berita hoaks dan mengembalikan nama baik seseorang. Mereka lupa bahwa semua keadilan yang mereka dapatkan itu berasal darinya. Jadi payahnya untuk membantu tanpa rasa pamrih ataupun menuntut. Namun sepertinya mereka lupa bahwa orang yang mereka rendahkan hari ini adalah malaikat penolongnya dulu. Terkadang tak semua sikap baik bisa dibalas dengan kebaikan pula. Sikap baik dibalas dengan pengkhianatan baru benar adanya. Gak bisa jawab kan lo? Setidaknya gue gak sampai ditiduri. Lah lo? Gue udah bilang jangan pernah ganggu cewek gue lagi. Kenapa malah ngelunjak lo semua? Teriakan Aldo melengking sempurna, menggema di dalam kelasnya. Aldo melangkah menghampiri Latifah. Perempuan itu terkekeh geli. Aldo merobek satu poster di papan tulis yang mengganggu indera penglihatannya.
Barang siapa yang percaya sama berita hoaks, hidupnya akan sengsara seumur hidup. Mau loh? Latifah tersenyum tenang. Udah dok, kita pergi aja. Aldo menoleh menatap Latifah. Pemuda itu tersenyum sambil menggenggam tangan Latifah dengan erat. Ayo sayang. Sebenarnya ada apa ini Raga? Kenapa sampai bisa ada gosip seperti ini? Latifah menatap Bu Surya dan Raga bergantian. Dia juga butuh penjelasan mengapa berita ini bisa tersebar dan siapa yang melakukannya. Saya belum menemukan dalangnya Bu, tapi bisa saya pastikan bahwa foto ini hasil editan. Itu memang benar saya, tapi di situ tidak ada Latifah Bu. Di sebelah saya itu perempuan lain. Foto ini diambil saat saya berada di dalam salah satu klub malam dan saat itu saya belum mengenal Latifah lebih dalam. Bu Surya mengamati foto hasil editan yang terpajang di sekolah dan foto asli yang Raga punya. Apa Latifah bilang, sekali lihat pun orang yang punya pikiran akan berpikir bahwa itu hasil editan. Latifah tersenyum miring. Saya nggak mungkin ngelakuin itu sama Raga Bu. Buat megang tangan saya aja, Raga kena pukul sama saya. Bu Surya mengangguk, ternyata hanya kesalahpahaman saja. Pasalnya, jika itu terjadi beneran, Raga tak akan lagi bisa dipertahankan di sekolah ini. Dan Latifah juga tidak akan lagi bisa membelanya. Ya sudah, nanti ibu urus buat klarifikasi. Sekarang kalian boleh kembali ke dalam kelas. Selepas keluar dari ruangan Bu Surya, Latifah merosot ke lantai. Kakinya merasa sangat sulit untuk digerakkan. Melihat wajah Latifah memucat membuat Raga kembali merasa bersalah. Cowok itu menumpu perempuan di depannya dan menuntut untuk duduk di bangku selasar koridor. Nih minum dulu. Raga menyodorkan sebotol air mineral kepada Latifah. Walaupun di depan semua orang dia berani melawan dan bilang bahwa itu hanya editan. Tapi di belakang semua orang, Latifah juga merasakan takut, cemas dan khawatir. Lo gak apa-apa? Setelah menengguk air mineralnya yang menyisakan setengah botol, matanya menatap Raga dengan tajam. Ya lo pikir dong, itu berita aib buat keluarga gue. Gimana coba kalau berita itu sampai ke telinga bokap gue? Bisa dipanggang dan gak boleh pulang gue. Raga terkekeh. Tapi kenyataannya kan kita gak pernah kayak gitu. Iya untungnya. Dan ini gue peringatin lo ya. Jangan pernah nyosor-nyosor gue lagi. Entah lo mau nyentil kening gue karena selalu berkerut kalau lagi sama lo, entah itu karena apapun, jangan pernah kayak gitu lagi. Paham? Raga tersenyum miris, seolah batasan yang Latifah ucapkan mengartikan bahwa Raga sebaiknya menjauh dari hidupnya dan jangan pernah lagi mendekatinya. Tenang aja, setelah ini gue gak akan ganggu lo lagi kok. Gue udah terlalu sadar diri kalau perempuan seberharga lo gak pantas sama cowok seperti gue. Latifah menatap Raga. Sorot mata cowok itu terlihat sendu dan putus asa. Maksudnya gak kayak gitu gak? Setelah ini gue berharap lo bisa bahagia sama cowok yang bisa jaga lo. Cowok yang gak akan ngerugiin posisi lo. Cowok yang gak akan ngasih bumerang atas kesalahannya di hidup lo. Gue janji gak akan pernah ganggu hidup lo lagi. Latifah menatap kepergian Raga dengan seksama. Semua untaian kata yang Raga ucapkan terasa sulit untuk bisa dia terima. Bukan hal ini yang Latifah inginkan. Raga salah mencerna semua yang dia ucapkan. Namun yang lebih membuat Latifah bingung, mengapa ucapan perpisahan dari Raga mampu membuat hatinya seperti tersayat-sayat pisau kecil. Bukankah ini yang dia inginkan? Raga tidak sadar bahwa perpisahannya kali ini dengan Latifah tak akan pernah bisa membuat perasaannya untuk wanita itu menghilang. Dan Latifah tidak sadar bahwa perpisahannya kali ini membuatnya sadar bahwa perlahan dia sudah mulai jatuh cinta pada seorang Raga. Bersambung, thank you for watching.